Penduduk merupakan salah satu elemen pendukung terbentuknya suatu negara. Penduduk bersifat dinamis, artinya senantiasa berubah sesuai dengan keadaan atau kondisi zaman. Perubahan tersebut dapat bertambah ataupun berkurang. Perubahan inilah yang dimaksud dengan dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Dan berapa jumlah penduduk di Indonesia? Jumlah penduduk Indonesia. Penduduk adalah orang-orang yang mendiami suatu tempat, wilayah, pulau, negara, dan sebagainya, dan tercatat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di tempat itu. Menurut UUD 1945, Bab 10 Pasal 26, penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga negara asing yang sudah menetap di Indonesia dalam kurun waktu minimal 6 bulan termasuk penduduk Indonesia. Adapun penduduk Indonesia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah warga negara Indonesia atau disingkat dengan WNI, yang tinggal dan menetap di Indonesia. Selanjutnya adalah warga negara asing atau WNA, yang menetap untuk sementara waktu. Kemudian ada warga negara asing yang berganti menjadi warga negara Indonesia. Berdasarkan data Worldometers tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia, dengan jumlah penduduk mencapai 268 juta jiwa. Bisa kita lihat pada tabel, Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Di atas Indonesia ada Amerika Serikat, India, dan Cina. Jumlah penduduk dapat diketahui dengan cara sensus penduduk. Sensus penduduk yaitu perhitungan jumlah penduduk oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu secara serentak. Indonesia melakukan sensus penduduk setiap 10 tahun dan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Sensus penduduk dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sensus de jure, yaitu pendataan penduduk yang dilakukan kepada penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah tersebut. Kemudian adalah sensus de facto, yaitu pendataan penduduk yang dilakukan kepada semua penduduk yang pada waktu sensus berada di wilayah tersebut. Sebenarnya, jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Akan tetapi, hal tersebut dapat terjadi jika sumber daya manusia yang ada merupakan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, jika sumber daya manusia yang berkualitas tersebut terbatas, maka banyaknya jumlah penduduk merupakan kendala dalam melaksanakan pembangunan. Adapun dampak sosial ekonomi dari besarnya jumlah penduduk Indonesia adalah yang pertama, meningkatnya kebutuhan manusia akan fasilitas sosial, dan yang kedua adalah meningkatnya persaingan dalam dunia kerja sehingga mempersempit lapangan dan peluang kerja. Yang ketiga adalah meningkatnya angka pengangguran bagi mereka yang tidak mampu bersaing. Dan yang keempat adalah meningkatnya angka kriminalitas. Lalu, bagaimana persebaran penduduk di Indonesia? Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, namun tidak diikuti persebaran penduduk yang merata di tiap daerah. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang besar, dengan kepadatan penduduknya sekitar 945 jiwa per kilometer persegi. Namun sebaliknya, di Pulau Papua, penduduknya masih sangat sedikit, dengan kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Adapun kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas daerah atau wilayah yang ditempati berdasarkan satuan luas tertentu. Peta persebaran penduduk Indonesia. Berikut ini kita bisa melihat peta persebaran penduduk Indonesia. Jika dilihat, Pulau Jawa adalah pulau di Indonesia yang menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia
dengan jumlah 149 juta jiwa atau 57,12% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia menghuni Pulau Jawa. Tingginya tingkat migrasi ke Pulau Jawa didorong oleh kondisi geografis, fisik, sosial daerah asal yang dianggap kurang mendukung kehidupan. Apalagi sejak dahulu, Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi. Kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi ke Pulau Jawa menyebabkan pulau ini lebih maju dan banyak menarik penduduk pulau lain. Oleh karena itu, pembangunan di pulau-pulau lain harus ditingkatkan agar pemerataan tercapai dan penduduknya tidak terus tertarik ke Pulau Jawa. Dan bagaimana komposisi penduduk Indonesia? Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk pada suatu wilayah berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. 1. Komposisi penduduk menurut usia adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia tertentu. Misalnya, usia 0-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, 15-19 tahun, dan seterusnya. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya, usia 0-14 tahun itu adalah usia belum produktif. Usia 15-64 tahun termasuk ke dalam usia produktif, dan usia lebih dari 65 tahun adalah usia tidak produktif. Komposisi penduduk menurut usia dapat digunakan untuk menentukan rasio ketergantungan atau dependency ratio. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia non-produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Dengan rumus, dependency ratio sama dengan jumlah penduduk usia non-produktif dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif dikali 100. Adapun rasio ketergantungan penduduk Indonesia termasuk tinggi. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung rasio perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Sex ratio adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Dengan rumus, sex ratio sama dengan jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk perempuan dikali 100. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Komposisi penduduk Indonesia menurut usia dan jenis kelamin dapat kita lihat pada piramida penduduk berikut. Dilihat dari piramida penduduk tersebut, Indonesia mendapat bonus demografi karena jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding usia non-produktif. Bonus demografi adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, di mana proporsi usia kerja atau produktif lebih besar daripada proporsi bukan usia kerja atau non-produktif. Hal ini harus benar-benar kita manfaatkan untuk meningkatkan daya saing bangsa ke depan. Sebaliknya, jika tidak, malah akan menjadi beban. Untuk itu, pemerintah berperan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk antara lain: pertama, faktor alami. Contohnya, kelahiran yang bersifat menambah, kematian bersifat mengurangi, dan faktor non-alami. Contohnya, migrasi atau perpindahan penduduk, imigrasi, migrasi masuk yang bersifat menambah, dan emigrasi, migrasi keluar yang bersifat mengurangi.
Bagaimana angka pertumbuhan penduduk di Indonesia? Pertumbuhan penduduk Indonesia. Pertumbuhan penduduk Indonesia hanya ditentukan oleh faktor angka kelahiran atau natalitas dan angka kematian atau mortalitas, karena angka migrasi masuk dan migrasi keluar di Indonesia relatif kecil. Pertumbuhan penduduk dapat digolongkan menjadi kategori rendah, yaitu pertumbuhan penduduk kurang dari 1%, kategori sedang, yaitu pertumbuhan antara 1% sampai 2%, kategori tinggi, yaitu pertumbuhan yang lebih besar dari 2%. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia memiliki kecenderungan yang menurun. Pada tahun 1971 sampai 1980, pertumbuhan penduduk Indonesia masih tinggi, sekitar 2,3%. Kemudian mengalami penurunan yang cukup tajam hingga mencapai 1,44% pada tahun 1990 sampai 2000. Penurunan ini disebabkan berkurangnya tingkat kelahiran sebagai dampak serta masyarakat dalam program KB atau keluarga berencana. Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia antara tahun 2000 sampai 2010 adalah sekitar 1,49% per tahun. Pada tahun 2010 sampai 2014, angka pertumbuhannya mencapai 1,40% per tahun. Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan yang tinggi, Indonesia melaksanakan program keluarga berencana yang disingkat KB. Program keluarga berencana membuat laju pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami penurunan dari yang awalnya 2,31% pada periode 1971 sampai 1980 menjadi 1,49% pada periode 1990 sampai 2000. Struktur penduduk Indonesia lebih banyak pada penduduk usia muda. Hal ini disebabkan dari masih tingginya tingkat kelahiran. Apa saja ya dampak dari cepatnya pertumbuhan penduduk? Dampak pertumbuhan penduduk yang cepat, di antaranya, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran, persebaran penduduk yang tidak merata, komposisi penduduk yang kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif, sehingga beban ketergantungan tinggi, arus urbanisasi tinggi, sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja, dan menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Apa itu kualitas penduduk? Kualitas penduduk adalah tingkat atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Bagaimana kualitas penduduk Indonesia? Kualitas penduduk Indonesia. 1. Tingkat pendidikan. Salah satu ukuran kualitas penduduk suatu negara dapat dinilai dari tingkat pendidikan. Secara umum, tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih tergolong relatif rendah. Hal-hal yang mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan Indonesia yaitu biaya pendidikan yang dianggap relatif tinggi, minat menyekolahkan anak bagi orang tua relatif rendah, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, jauhnya jangkauan terhadap lokasi yang menyediakan sarana pendidikan. Pemerintah telah mengambil beberapa upaya dalam memperluas dan meratakan kesempatan memperoleh pendidikan, di antaranya dengan cara menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun, menyediakan beasiswa berprestasi khususnya bagi siswa berprestasi yang kurang mampu, membuka jalur-jalur pendidikan alternatif atau non-formal seperti kursus keterampilan sehingga dapat memperkaya kemampuan atau kualitas seseorang, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belajar mengajar hingga ke pelosok daerah. 2. Tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan dapat diukur dari angka kematian bayi dan usia harapan hidup. Hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia SDKI pada tahun 2017, angka kematian bayi Indonesia adalah 24 kematian per 1000 kelahiran hidup.
Adapun usia harapan hidup Indonesia pada tahun 2017 adalah 71,28 tahun. Artinya rata-rata usia penduduk Indonesia dapat mencapai 71,28 tahun. Berdasarkan data tersebut, maka tingkat kesehatan penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki tingkat kesehatan penduduk antara lain melaksanakan program peningkatan kualitas lingkungan, melaksanakan program perbaikan gizi, melengkapi sarana dan prasarana kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, mengadakan program pelayanan kesehatan masyarakat, misalnya Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Rendahnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah banyaknya pendapatan kotor nasional dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Pendapatan per kapita mencerminkan tingkat kemakmuran suatu negara. Pendapatan per kapita negara Indonesia masih tergolong rendah. Data tahun 2018 menyebutkan pendapatan per kapita Indonesia mencapai 12.670 dolar Amerika Serikat. Keadaan ini menggambarkan bahwa tingkat kehidupan masyarakat Indonesia masih didominasi masyarakat prasejahtera dengan tingkat penghasilan yang relatif rendah. Untuk mengatasi rendahnya tingkat pendapatan penduduk, pemerintah telah melakukan beberapa langkah berikut. Memberikan subsidi keluarga miskin melalui berbagai program sosial, memberi keringanan biaya pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu, meningkatkan standar upah buruh atau upah minimum kota, memberikan modal atau pinjaman lunak dan pelatihan kepada para pengusaha usaha mikro dan pengusaha kecil agar dapat bertahan atau dapat lebih berkembang. Ayo kita cari tahu bagaimana keberagaman etnik dan budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri atas suku, bangsa, dan budaya yang beragam. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa. Keragaman suku bangsa akan menentukan keragaman budaya Indonesia. Apa saja contoh suku dan budaya yang ada di Indonesia? Suku bangsa di Indonesia di antaranya suku Aceh, yaitu penduduk asli Nangro Aceh Darussalam. Suku Batak, sebagian tinggal di Sumatera Utara. Suku Betawi, yang berasal dari DKI Jakarta. Suku Bali, penduduk yang mayoritas tinggal di Bali. Suku Rote, penduduk asli Pulau Rote, sebagian besar menetap di Pulau Timur. Suku Toraja berasal dari Sulawesi Selatan. Suku Banjar tersebar di Pulau Kalimantan. Suku Dayak tersebar di Pulau Kalimantan. Suku Asmat berasal dari Pulau Papua. Karena perbedaan tempat tinggal, setiap suku memiliki ciri khas sendiri yang tampak dari warna kulit, pakaian daerah, ataupun logat bicaranya. Meskipun berbeda suku, kita semua disebut warga negara Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Budaya di Indonesia. Karena memiliki begitu banyak penduduk dan wilayah yang luas, Indonesia mempunyai bermacam-macam kebudayaan, bahkan di antaranya sudah terkenal di dunia. Angklung, alat musik dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Reog, kesenian berupa tarian berasal dari Jawa Timur yang menggunakan topeng. Tari Saman, tarian yang berasal dari Aceh, dimainkan oleh banyak orang dengan menampilkan gerak tepuk tangan tanpa berpindah posisi. Wayang, seni pertunjukan bayangan dan boneka yang terkenal di Jawa dan Bali. Sebetulnya, masih banyak lagi keberagaman Indonesia yang menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negeri yang amat kaya. Semoga dengan mengenalnya, kita menjadi semakin bangga dan mencintai negara kita, Indonesia.